Hai, hari ini saya akan mengunjungi pameran kita, pameran di Asosiasi Desain Grafis Indonesia Chapter Malang, yang kebetulan juga karya kita itu ada di sana juga. Ini bersama teman-teman kampus juga, teman-teman Adi, kita pameran bersama si Gembul. Ya. Hujan suasananya. Lokasi pameran kita itu di DKM, gedung DKM, Dewan Kesenian Malang. Nah, ini kita sekarang lagi ada di dekat Balai Kota. Ya. Ini suasana sore hari dekat Balai Kota. Ini Malang, boy. Macet. Alhamdulillah nggak macet karena di sana juga ada kegiatan bongkar kayu tangan. Udah lama sekali juga saya tidak ke Balai Kota, tidak ada rapat karena kemarin sudah mundur Desember 2019 dari Dewan Smart City, dari Komite Ekonomi Kreatif. Nah, ini macet. Ya, tunggu ya, nanti ketemuan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman MB aku Daji Wahida. Hari ini saya tetap bertemu teman saya, kawan saya, partner saya, namanya Sasa. Artian saya rasa. Kenapa iki? Kok ruwet iki? Project menghabiskan uang akhir tahun. Nah. Ya, karena akhir tahun ya, kemudian kita setahun ini ya gara-gara COVID kan nggak ngapa-ngapain. Ya. Jadi kita cobalah nutup tahun ini dengan sesuatu karya gitu ya, yang mengumpulkan, ngasih tempat teman-teman mengekspos karya-karyanya, khususnya desain kemasan. Desain kemasan. Sopo sing terlibat begini? Jadi ini sing gawe besarnya memang ADGI. Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Ya. Chapter Malang. Chapter Malang. Okay. Jadi tidak mulai hanya tahun ini, beberapa tahun sebelumnya sebenarnya kan sudah banyak program-program bikin desain kemasan. Ya. Itu yang mau jalannya sama kota, mau jalannya sama provinsi, nasional, bahkan ada yang kelasnya internasional. Cuman kan nggak pernah kita tunjukkan. Ya. Sebenarnya pingin akhirnya di akhir tahun ini kok kepikiran, suwe gak tahu ono acara kumpul-kumpul. Dan memang masih terbatas, ya wis ayo pameran. Pameran ADGI bersama desain kemasan itu di organizer Lojinawi. Nah. Jadi ADGI ambil area kampus. Sama kampus yang ada di kafenya. Yang ada di kafenya di Malang. Siapa kampusnya? Tiki, UM, Asia, Binus, Macung, sama UB. Di organizer sama Lojinawi. Jadi dia punya brand perusahaan yang fokus juga di bidang event organizer, namanya Lojinawi. Ngalam bungkus, apa jenis ngalam bungkus? Ngalam bungkus karena memang kita bicara bungkus itu kan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa atau bahasa Indonesianya dari kemasan. Nah, kita membungkus Malang berarti tidak hanya sekedar membungkus sebuah produk, tapi image, citra gitu ya. Contoh siji, bungkus, packaging. Nah, jadi packaging itu tidak hanya bicara soal api-apian. Gitu. Gitu ya. Kalau bagus iya, karena dia harusnya bisa meningkatkan nilai jual. Misalkan bebek iki gak ono gitu ya, label gak ada. Kotake gak ono wis misalnya. Iku beda Pak, resekan bebek. Ya. Begitu dibungkus ini ono kotake. Nah, bebek bungkus kan gitu. Ya, tapi begitu ditambahi label, nilainya jelas beda. Kelambian. Lek mang mudah murah. Nah, jadi ada nilai value yang diberi. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya juga ngasih tahu ke orang karakter iki opo.
ya kan? Jadi nggak super desain. Jadi gak bebek bungkus. Bebek bungkus iki mbek bedane apa iso ketok dari kemasannya. Oke. Oh, iki sing lebih gurih. Oh, ini sing lebih pedes. Oh, ini yang lebih premium. Oh, ini sing lebih murah. Itu Jadi ketok. ada kurasi nih. Ada. Jadi ini memang beberapa program. Jadi kayak contohnya yang di tengah ini program kerjasama dari beberapa komunitas. ADGI, ICCN, Indonesia Creative City Network. Indonesia Creative City Network. Kemudian kampus dalam hal ini DKVUM. Oke. Sama Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi ada di sini gitu. Betul. Jadi ini memang program yang muncul karena Covid. Mereka memfasilitasi sekitar 200 UMKM. Kita ke bagian 74 UMKM yang pengerjaannya ditanggung jawabi oleh desainer dari DKVUM. Dimentori teman-teman ADGI. Oke. Nah, ini hasilnya gitu. Ini hasilnya. Jadi program ini sudah selesai dan sudah didistribusikan ke masing-masing UKM. UKM-nya 74 itu dari Banten, Lampung, Bangka Belitung sama Jawa Timur. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Jadi ada program dari kementerian berkomunikasi dengan teman-teman ADGI. ICCN dulu. ICCN dulu. Kemudian untuk masalah pengerjaan dan pengerjaan dari teman-teman desain dikerjakan teman-teman DKVUM, dimentori sama ADGI Malang. Jadilah ini. Programnya jenama lokal, JELO. Ada 74 desain kemasan. 74 desain kemasan. Nah, ini sebagian. Oh, ini sebagian. Sebagian. Biaya di WKB ya? Kenapa? Biaya di WKB. Yang pameran ini? Alhamdulillah. Golek duit itu dientekne sing manfaat. Gitu loh. Jadi akhir Desember teman-teman ADGI, teman-teman DKV yang ada di Kota Malang berinisiatif melalui beliau ya di Ublak jadi biji jadi kegiatan namanya Ngalam Bungkus. Yang pertama gimana? Yang pertama, insya Allah kita akan buat rutin dengan skala yang lebih besar. Tapi memang kita ingin fokusnya ke desain kemasan. Kenapa? Karena ini ujung tombak yang benar-benar kebutuhan dirasakan oleh klien ke desainer itu paling banyak desain kemasan. Dan perlu diketahui memang ini adalah program inisiatif dan memang biayanya adalah biaya urunan kolaborasi. Jadi saya ucapkan terima kasih juga teman-teman dari kegiatan yang memang inisiatifnya waktunya mepet ya. Mepet 1 minggu. Waktunya 1 minggu, kemudian kita ngobrol di grup bla bla bla, akhirnya ketemu. Saling todong. Diorganize. Ini kelihatan logonya? Ini diorganize sama Lojinawi ya. Kemudian ini kolaborasi dengan kawan-kawan ini. Ini Bunder. Nah, ini kawan-kawan Utero. Kuragil, ini foto video ya. Alamata. Ini lebih ke pola pattern ya. Dia punya pattern apapun bisa itu. Nanti lihat aja di Instagramnya. Rufodo ini bantu untuk digitalnya ya Pak ya. Pameran virtual. Pameran virtualnya di website. Kemudian Fariski ini bantu desain katalognya. Katalog. Kemudian Pak Daru ini desain. Kreatif desain pameran ini. Kreatif desain pamerannya. Afan Hakim. Bumper. Ini bikin bumpernya. Ini Bangsa Satu juga. Kemudian COPS. Protokolnya. Ini protokol kesehatan. Persamaan protokol kesehatan. Dan jetprint.id ini yang bantu ngeprint semua yang ada di pameran ini. Yang poster loh ya. Kalau yang untuk ini mereka biasa mockup, karena memang programnya harus sampai mockup dan difoto ya. Oke. Ada satu karyanya Pak Sasa sendiri. Ada 2, satu sana sama sini. Yang sini dulu. Yang sini ini. Nah, ini programnya ADGI juga. Kalau ini program ADGI sama Kementerian Pariwisata. Cerita dong, Pak. Nah, jadi karena pandemi kemarin banyak pelaku wisata yang beralih karena sektor wisata mati menjadi pelaku UKM rata-rata kuliner. Di Bali misalkan, ini mereka ini biasanya awalnya dulu tour guide, terus pegawai hotel, ya, driver untuk tour. Itu karena di Bali mati pariwisatanya akhirnya bikin kayak gini. Nah, mereka bikin kuliner, bikin UKM macam-macam sebetulnya. Nah, ini sebetulnya semua yang bedakan ini rata-rata seperti itu. Aku cerita dong ini. Nah, kemudian Paragraf itu memberikan bantuan membuat desain kemasan bekerjasama dengan ADGI Pusat. Itu sampai cetak kemasannya, sampai cetak kemasan kalau Paragraf 1000 kemasan per UKM. ADGI Pusat itu nyebar kurasi di Malang, kita masuk 15 desainer.
15 desainer. Salah satunya saya. Untuk program ini sebetulnya yang dijual itu minuman-minuman kekinian, boba-boba gitu ya. Okay. Yang bergaya-gaya Korea, dia ngambilnya gaya-gaya Korea. Ya, Jenang Gendul di Malang ini. Indonesia ini Jenang Gendul. Nah, itu bergaya Korea. Lah sebetulnya idenya kenapa kemudian aku membuat seperti ini, artworknya gitu ya. Artworknya adalah sebetulnya dance. Jadi tarian. Mau di Korea itu yang paling terkenal adalah K-popnya. Di Bali juga paling terkenal adalah tariannya. Nah, maka itu kita gabungkan. Sebagai calon lokomotif atau lokomotif tampilan atau gimana? Hanya sebagai, jadi gini, karena dia menjual yang berversi-versi Korea. Nah, supaya Balinya nggak hilang gitu ya. Itu kita gabungkan. Penggabungannya yang diambil garis merahnya adalah dance. Kedua budaya ini kekuatannya di dance. Nah, kita masukkan sebuah artwork dengan gaya artwork seperti ini gitu ya, supaya Balinya kental, karena Bali kan kental sekali seninya gitu loh. Ini merah ini backgroundnya ya, belakang ya, lebih ke belakang atau mungkin campuran ini? Ini campuran. Jadi awalnya memang ada dua ilustrasi tentang K-pop dan ilustrasi tentang tari Bali. Kita gabung dalam satu komposisi dan kita terapkan ke baik yang untuk rice box maupun yang untuk minuman. Minumannya sebenarnya macam-macam. Namanya ini dari mana? Mekite ini bahasa Bali. Aslinya memang brandnya sudah ada. Brandnya dari sana, dari mereka. Mekite sudah ada. Jadi kita mendesain ulang logonya gitu ya. Jadi di sini Mekite itu pingin food and drink. Nah, kemudian ada aksara Korea, Hangul yang kalau ini dibaca juga terbacanya Mekite. Pak Sasa yang organize, dia juga salah satu desainer karyanya. Dan ini hari mulai tanggal berapa? Tanggal 8, hari ini terakhir tanggal 11. Tanggal 8 sampai tanggal 11. Kebetulan hari ini saya berkunjung bisanya ke sini tanggal 11. Ini sudah hari terakhir. Nanti malam ada acara ya? Nanti malam ditutup. Kalau secara penutupan seremonial tidak ada karena kita masih membatasi diri dengan protokol Covid. Tapi ditutup dengan satu workshop online dari teman-teman Aspak. Aspak itu kompetisi desain kemasan internasional. Mereka ngirim beberapa karya juga untuk ditampilkan di sini. Ada webinar ya? Webinar, workshop tentang desain kemasan. Informasinya juga ada di ADGI. Di IG-nya ADGI Malang sudah ada. ADGI juga ada. Kemudian kalau ini kan ada online-nya juga kan? Ada. Online-nya bisa tetap dinikmati walaupun pameran offline-nya sudah selesai di www.adgimalang.com/ngalam bungkus. Nanti akan di sini. Oke, terima kasih Pak Sasa. Semoga kegiatan ini setiap tahun ada. Amin. Menginspirasi kawan-kawan semua para kreator desain. Kemudian juga menginspirasi pemerintah sama pengusaha yang mau sponsorin masih oke ya nanti tahun depan ya. Silakan membuka sponsor berapapun angkanya, langsung aja ke dia. Ini ada Instagramnya Ardiansyah Akbar atau Los Dinami. Sekarang saya juga akan tanya ke teman-teman yang salah satu karyanya mungkin ada di sini. Boleh ada satu? Ini ada ya, ini juga ada konsultasi gratis ya? Ada. Ada konsultasi setiap harinya ada. Pameran. Di sini ada yang punya karyanya nggak? Iya. Ayo. Jadi setelah tadi saya ngobrol dengan Pak Sasa yang bikin acaranya ini lebih berjalan, tanpa mereka ini juga rasanya nggak menarik gini. Saya harus ingin tahu. Namanya siapa Mas? Zidan. Yeah. Kampus? UM. Yeah. Punya karya di sini? Iya ada di sini. Mana Mas? Yang ini. Yang mana? Kebetulan saya di sini ada dua, yakni keripik tape sama abon cabe maoni. Keripik tape? Iya. Ini ya? Iya. Sama yang maoni ini. Maoni? Ya. Oke. Saya pengen tahu. Ini aja, yang lain nggak ada? Nggak ada. Sampai kampus UM? Iya. DKV? DKV UM. Semester? 5. Semester 5. Namanya Zidan. Instagram? Zidan Zidun. Zidan? Zidun. Zidun? Iya. Karena spasi nih? Nggak ada. Z semua? Yang awal J. Yang awal J, Zidan? Zidun pakai Z. Zidun Iya. pakai Z. Oke. Nah, ini standing box. Iya, standing box. Ini saya pengen tahu Mas ya, ini tak ulik ya? Iya, enggak apa-apa. Matrik Jaya ini inisiatif atau ada? Ada, memang benar ada. Kan, di mana? Kalau nggak salah di Sidoarjo, kalau nggak di Gresik. Di Sidoarjo. Karena yang dari UM ini kan Project Jelo, jenama lokal. Yang kementerian tadi ya? Iya. Ini berarti bisnisnya ada? Bisnisnya ada. Logonya sudah ada belum? Belum ada. Ini hasil redesign. Desain dari sampean? Iya. Briefnya sejauh mana sampean bikin ini? Briefnya itu cuman simpel aja ya, karena yang di Jelo itu kan
perusahaannya cuma nyebutkan simple dan elegan gitu aja. Kan bukan yang detail banget maunya seperti apa. Jadi ya lebih banyak dari saya sih, maksudnya tidak terlalu menjurus dari brief kliennya. Jadi sama dikasih logo sama packaging yang lama nggak? Dikasih. Cuman itu? Iya, itu bikin sama, lebih bagus. Bikin lebih bagus sama data perusahaannya. Data perusahaannya itu aja. Itu aja. Nggak no riset apapun. Nggak ada, karena waktunya juga mepet kalau yang. Good looking tok wis. Iya. Ini kenapa? Kalau yang ini kan ini seperti rotan. Rotan, oke. Tapi-nya kan kalau zaman dulu sering identik sama packaging rotan. Nah, itu saya ambil dari situ. Oh, terus ini M sama X matrix, iya. Ini X. Iya, matrix. Oh, matriksnya ya? Iya. Inisialnya MX ini ya? Iya, Bukan Jaya ya? Jayanya bukan. Oh, bukan. Berarti ini dari rotan. Iya, sama. Terus ini secara komposisinya Iya. sama hanya langsung digital atau manual dulu? Manual kasar aja sih, maksudnya untuk menentukan apa? Gridnya? Ya, logo. Logo grid. Ya. Cuman inisial sketsanya aja. Yang penting center gitu. Iya. Oke, ini berarti melalui proses sketching sampai jadi ini. Iya. Oke. Terus ini apa ini tampilan ini? Ini Kak label gitu sih. Oke. Karena yang untuk brief ini kan juga bikin 2 standing page yang full print sama label aja. Nah, kebanyakan kan label yang stiker biasa kan cuman ditempel sini. Nah, untuk konsep yang stiker label saya pakai manjang sampai balik sini. Oke. Jadi ini berkesinambungan antara ini sama label yang tadi. label itu tadi. Keripik tape. Iya. Warnanya hijau kenapa? Enggak, itu dari saya. Enggak ada brief apapun kalau itu ya. Syukur hijau gitu aja. Iya. Menurut saya hijaunya kenapa hijau? Hijaunya alami karena dia di briefnya juga nulis deskripsinya itu dibuat dari bahan-bahan alami. Matriks Jaya dikerjakan sama Zidan Zidun melalui konsep manual kemudian jadi digital. Oke, bungkus. Ini Mas. Iya. Abon cabe. Abon cabe. Ini juga sampean? Iya, saya. Ini yang setiap desainer 2? Iya, 2. Kalau yang ini batch 2 cuma 1 orang. Kalau yang ini 2, sama ini punya teman saya, Ryan Raflin. Ini opsi 2-nya. Ini sampean? Saya itu. Ini juga sama briefnya? Briefnya kurang lebih sama, cuman lebih detail. Karena kalau yang ini kita diberi kesempatan ngobrol langsung, chat langsung sama kliennya. Kalau yang ini belum sempat karena waktunya mepet. Foto ini dari mana? Kalau ini teman saya ambil di Envato. Jadi sebelumnya yang gratis apa bayar? Yang bayar. Oh, yang bayar. Ya. Sebelumnya foto saya bukan ini, saya ambil di Google sama di Pixel. Saya gabungkan lagi tapi linknya saya simpen dan saya bilang ke ibunya kalau semisal ini mau dilanjut, kalau bisa ibunya beli foto resminya. Oh iya. Cuman karena teman saya sudah punya Envato itu tadi, ibunya juga minta revisi, fotonya disamain aja. Oh, oke. Ini apa ini namanya? Ini Maoni logonya. Oh, ini logonya. Iya, yang Korea, Jepang-Jepangan. Iya, Jepang-Jepangan. Ibunya minta seperti itu. Jadi emang referensinya bon cabe kan, ibunya. Dan saya sempat riset makanan-makanan pedas rata-rata dari Korea gitu. Oh, oke. Cuman terus dari situ saya ambil, Bu, seperti ini ya. Saya konsepnya agak ke Korea-Koreaan. Oh iya Mas, nggak apa-apa, anak kekinian, katanya ibunya seperti itu. Siap. Ini materi semua dari sana? Iya, dari ibunya. Berarti ini kalaupun mau dicetak sebenarnya sudah siap ya? Masternya dikasih Sudah juga? siap, dikasih. Semester berapa tadi? 5. Enak Iya. di kafe. Enak-enak, nggak enak. Oke, terima kasih Mas Zidan atas waktunya. Pameran ini kira-kira gimana menurut sampean? Ya bagus sih, sudah mendatangkan karya-karya dari Aspak juga kan, maksudnya nggak hanya yang di Malang, tapi juga kita nasional, ada pentas ya nasional, dan itu juga menambah inspirasi lah, nggak yang lain lihatnya di Pinterest saja gitu loh. Kita ada ya nyatanya gitu. Harapan ke depan untuk pameran Ngalam Bungkus yang kedua? Yang kedua mungkin karyanya lebih variatif ya. Kalau kita lihat yang sekarang kan standing pose, box kuliner ya, ini ya, kuliner semua ya. Ya, ada masukan juga kemarin dari ibu-ibu UMKM, harapannya ada yang craft gitu. Kan kalau yang sekarang rata-rata makanan gitu. Yo, kalau ada desain produk juga keren ya. Iya. Iya. Gitu ya. Ya biar nggak garing. Oke, ini tapi menurut saya udah cukup oke ya. Oke banget. Pameran yang diinisiatif dengan kawan-kawan ARKI dan teman-teman TKP seluruh universitas yang ada di Kota Malang. Iya benar. Semoga ke depan akan lebih oke lagi dan terima kasih banyak. Iya. Oke, setelah tadi saya ngobrol dengan ketua penyelenggara atau mungkin bisa dikatakan inisiator dari event pameran ini adalah Ardiansyah Air Akbar. Kemudian saya diskusi sama Zidan Zidun tadi. Rasanya pameran ini harus dilakukan setiap tahun. Saya mengajak semua kawan-kawan semua yang mendengar acara ini, tolong dong siapapun yang punya karya, baik kria, kuliner, apapun juga,
rasanya cukup menarik kalau teman-teman harus punya sebuah bungkus atau packaging. Ibarat dari manusia, Anda akan tampak murah ketika Anda tidak memakai baju. Karena hari ini semua baju-baju yang dibikin oleh desainer-desainer Indonesia atau desainer Indonesia yang ada di Kota Malang juga, ini cukup keren dan mampu membuat sebuah nilai lebih dari sebuah produk yang biasa saja. Kalau seumpamanya rengginang ini, rengginang yang biasa ini hanya rengginang saja yang akan dijual, diplastiki biasa atau dikreseki biasa saja, saya pikir rengginang itu akan harganya cukup murah. Tapi ketika rengginang ini dibungkus dengan packaging ini, saya pastikan rengginang ini akan nampak keren, rengginang ini cukup istimewa, dan rengginang ini cukup untuk dijual mahal dan dijual di tempat-tempat yang istimewa. Oke, terima kasih, ketemu Anda aku, Dadik Wahyu Chang. Salam siap.